Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Eli Indrawati, peserta PPG Daljab kategori 1 gelombang 1 akan melaksanakan PPL siklus kedua di SMA Negeri 2 Tanggul. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Mereka sehat ya? Oke ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Azril minta tolong dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Azril. Untuk hari ini pembelajarannya kita masih ditemani dengan Bu Gita ya. Bu Gita ini sebagai observer kita yang akan mengamati selama pembelajaran. Bu Gita silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung mengobservasi Bu? Nggih, monggo Ibu. Hari ini akan Ibu cek kehadiran kalian. Ibu absen satu-satu ya. Balkis, Dea Putri, Dwi Kurnia, Eka Aprilia, Evi Wahyuni, Iren Jelia, Jessica, Mirza Rizky, Muhammad Dafa, Muhammad Arya, Muhammad Azril, Nabila Aziza, Nuril Isnaini, Safiro Alnisa, Safaatu, Hadir. Wiwi Handayani. Hadir. Di sini Ibu akan membacakan kontrak belajar, masih harus ada kontraknya ya. Pertama, kontrak belajarnya, peserta didik harus berseragam rapi dan sopan. Sudah berseragam rapi semua? Sudah. Coba berdiri. Sudah rapi semua ya. Oke. Terima kasih. Duduk kembali. Yang kedua, kontrak belajarnya, peserta didik dilarang bercanda dan membuat kericuan saat guru sedang memberikan materi. Tidak boleh rame ya. Yang ketiga, peserta didik tidak boleh bermain saat pelajaran. Yang keempat, peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Semuanya berdiri. Yel-yelnya ya, biar lebih semangat ya. Biologi. Ilmu alam, kita alam, melestarikan alam. Yes, yes, yes. Satu kali lagi, biar tambah semangat. Biologi. Ilmu alam, kita alam, melestarikan alam. Yes, yes, yes. Terima kasih. Duduk kembali. Anak-anak masih ingat dengan materi minggu kemarin? Apa? Coba, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Jessica. Komponen ekosistem sawah Bu, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Ya, tentang komponen biotik dan abiotik pada ekosistem Sawah. Selanjutnya yang masih ingat lagi selain Jessica siapa? Iya, dia. Ya, masih ingat berarti ya. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian sebagai untuk mengetes kemampuan awal kalian. Ya. Ibu berikan soal pretestnya, silakan dibuka HP kalian masing-masing untuk melihat soal pretest yang akan Ibu berikan. Ibu berikan lewat link di grup kelas ya. Ya Bu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu
mengerjakan soal pretest. Kerjakan sendiri ya. Sudah selesai kan? Sudah ya, waktunya sudah habis. Jangan lupa klik kirim, sehingga nanti akan terekam hasil pretest kalian ya, pada Google Form yang sudah Ibu buat. Selanjutnya kita lanjutkan materinya. Nah, anak-anak, di sini Bu mau memberikan pertanyaan. Apabila hewan sawah itu tidak ada makanan, apa yang akan terjadi? Ya, Nuril? Belalang akan mati, Bu, karena belalang termasuk konsumen yang membutuhkan makanan. Belalang akan mati ya, karena belalang itu termasuk konsumen. Nah, betul. Berarti sudah bisa menjawab pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Berarti hari ini kita akan mempelajari bahwasannya antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dengan biotik itu saling berinteraksi, saling membutuhkan. Yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan peta konsep. Apa saja nanti yang akan kita pelajari ya. Bahwasanya interaksi itu bisa terjadi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Ya, jadi antara komponen hidup dengan komponen hidup. Bisa dipahami peta konsepnya ya? Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuannya itu adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki ya, untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait ekosistem sawah yang ada di sekitar sekolah. Indikator kita ya, indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran hari ini adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait interaksi antar komponen ekosistem sawah yang ada di sekitar sekolah. Jadi harapannya nanti kalian bisa membuat satu rumusan masalah dari materi tentang interaksi antara komponen ekosistem. Bisa dipahami tujuan kita hari ini? Bisa. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, tujuan akhirnya berarti kalian dapat menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan terkait interaksi antar komponen ekosistem sawah yang ada di sekitar sekolah dengan benar dan bisa bernalar kritis. Karena nanti dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Ibu nilai adalah subelemen bernalar kritis. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa. Nah, untuk asesmennya, ya, penilaian yang akan Ibu ambil itu ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian psikomotorik, dan ada penilaian kognitif. Ya. Dan model pembelajaran yang Ibu pakai adalah model pembelajaran problem based learning, di mana ada 5 sintak ya yang akan kalian lalui nanti saat pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Pada sintak pertama, sebelum kita mengajukan sebelum ke sintak pertama, di sini silakan kalian berkelompok ya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di mana ada 2 gaya belajar ya. Yang pertama gaya belajar audiovisual ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Terus yang kedua ada gaya belajar visual, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Monggo dipersilakan.
kelompok 2 ya. Dengan gaya belajar audiovisual. Dengan anggota Dava, Dwi, Jessica, sama Lenti, Safiro Lenti ya. Sintak pertama ini adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan suatu masalah sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2, silakan nanti kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan lewat media PowerPoint. Bisa dipahami ya? Untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 ya, yang gaya belajarnya visual, akan Ibu berikan link yang akan masuk di grup kelas ya. Silakan dibuka link tersebut, kalian baca artikel yang akan Ibu berikan. Bisa dipahami semua kelompok? Bisa. Ya, ini Ibu mengambil video di sawah ya. Sawah yang ada di sekitar sekolah kita ya. Ini yang gaya belajar visual, kalian amati videonya ya, artikelnya. Interaksi pada saat ada di sawah ya. Nah, itu tikus ya. Tikusnya suka makan padi ya. Tikusnya suka makan padi. Sudah selesai untuk yang gaya belajar audiovisual, mengamati video yang sudah Ibu tampilkan pada media PowerPoint. Untuk yang gaya belajar visual, sudah selesai membaca artikelnya? Silakan kalian membuat satu rumusan masalah atau pertanyaan ya terkait dengan interaksi antar komponen ekosistem sawah yang sudah kalian lihat dari video tadi dan yang sudah kalian baca dari artikel tadi ya. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik pada ekosistem sawah. Apa rumusannya? Rumusannya yang sudah kalian ini apa? Bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik pada ekosistem sawah. Pada hiu dan padi itu ada dua organisme yang bersama-sama, berarti interaksinya, simbiosisnya ya teman-teman. Kayak gimana? Sudah ya? Satu rumusan masalah sudah kalian buat? Maksudnya Sudah. 5 menit ya. Ibu tanya untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 rumusan masalah apa yang sudah kalian temukan setelah mengamati video tadi ya? Untuk gaya belajar audiovisual apa? Apakah ada ketergantungan satu sama lain? Bagaimana? Yang keras? Apakah ada salah satu ketergantungan satu sama lain? Antara komponen penyusun ekosistem pada ekosistem sawah. Apakah ada ketergantungan satu sama lain antara komponen penyusun ekosistem sawah? Itu rumusan masalahnya ya. Untuk yang kelompok 2, mana kelompok 2 rumusan masalahnya apa yang sudah kalian temukan? Bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik pada ekosistem sawah? Bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik pada ekosistem sawah? Pada sintak kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi satu rumusan masalah yang sudah kalian angkat tadi, silakan didiskusikan untuk mencari jawaban sementara dari apa rumusan masalah yang sudah kalian temukan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Rumusan masalah kita tadi adalah bagaimana bentuk interaksi antar komponen biotik pada ekosistem sawah. Kira-kira
untuk interaksi pada sistem tadi apa saja ya? Tadi ada burung makan padi, terus ada hewan yuyu juga makan padi. Terus berarti bentuk interaksi apa ya teman-teman? Kalau tadi pada yuyu dan padi itu ada dua organisme yang bersama-sama. Berarti ini interaksinya simbiosis ya teman-teman. Gimana? Iya betul, itu tadi bentuk simbiosis. Tapi yang simbiosis apa ya? Kemungkinan simbiosis komensalisme. Mencari jawaban sementara ya. Mungkin. Beberapa rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi. Kelompok 4. Silakan mencari jawaban sementara ya. Didiskusikan sama temannya. Di sini Ibu akan sudah melakukan penilaian sikap ya. Jadi kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian sikap bernaral kritis ya. Untuk interaksi pada itu apa saja ya? Tadi ada burung makan padi, terus ada yuyu makan padi. Berarti bentuk interaksi apa ya teman-teman? Kalau pada yuyu dan padi itu ada dua organisme yang bersama-sama. Dilanjutkan pada sintak ketiga. Ya. Nah, pada sintak ketiga ini kalian akan melakukan penyelidikan. Ya. Jadi Ibu akan melakukan, kalian akan melakukan penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini Ibu akan memberikan bahan ajar. Ya. Jadi itu sebagai bahan kalian untuk menjawab LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya Ibu berikan ya. Kelompok 1 ya. Bahan ajarnya Ibu berikan lewat link ya. Literatur itu untuk dituliskan di LKPD. Kalian bisa mencari juga jawaban dari sumber yang lain ya, dari internet silakan. Di sini Ibu juga akan melakukan penilaian proses ya. Jadi saat kalian mengerjakan LKPD per kelompok, itu akan Ibu lakukan penilaian proses atau penilaian psikomotorik ya. Ya, Bu. Kelompok 1 ada kesulitan kah? Bentuk interaksinya itu dijelaskan ya Bu? Ya, bentuk interaksinya ditulis ya. Kemudian dicentang pada tabel yang sudah ada. Interaksi yang tidak ada Bu? Interaksi yang Apa tidak dituliskan? ada tidak usah dituliskan. Jadi interaksi yang sesuai dengan yang kalian amati tadi, ya. Apa saja bentuk interaksinya silakan ditulis pada LKPD-nya. Ya, untuk kelompok 1 ya. 2 ya, mau bertanya. Iya, silakan. Interaksi simbiosis itu seperti apa ya Bu? Interaksi simbiosisnya. Jadi simbiosis itu adalah dua organisme yang hidup secara bersama-sama, ya. Di mana sifatnya itu bisa saling menguntungkan atau merugikan, ya. Hubungan yang erat. Kalau yang komensalisme, Tanaman padi Dengan hewan yuyu. nggak genjer toh? Oh, ya genjer. genjer ya. Iya. Terus parasitisme. Parasitisme ada ya. Tanaman padi dengan tanaman yuyu. Hewan yuyu. Oh iya, Sama yuyu ya. Ya. Menyajikan hasil karya kalian yang ada di LKPD, silakan kalian presentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan ya. Silakan maju di depan ya per kelompok ya untuk menyajikan hasil yang sudah dikerjakan. Untuk kelompok yang lain
video ditemukan adanya interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Kelompok 3 bertanya, silakan diperhatikan ya. Kami dari kelompok 3 izin bertanya, apa perbedaan dari kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik pada ekosistem sawah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan antara kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik Yaitu diperhatikan ya. jika kompetisi intraspesifik yaitu kompetisi antara spesies yang sama. Contohnya pada ekosistem sawah terjadi kompetisi sesama burung untuk memperebutkan makanan yang sama, yaitu C. padi yang sudah menguning. Sedangkan kompetisi interspesifik yaitu kompetisi antara spesies yang berbeda. Contohnya pada ekosistem sawah terjadi kompetisi burung dan tikus dalam mencari makanan yang sama, yaitu bulir padi. Contoh lain, pada ekosistem sawah ditemukan kompetisi antara belalang dan ulat yang ada di tangkai dan padi. Saat diambil untuk kelompok 1 kita berikan plus karena bisa menjawab. Presentasikan hasilnya. Sekalian ibu melakukan penilaian lagi ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari gaya belajar visual akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Satu rumusan masalah yang kami temukan dari kelompok 4 adalah apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem sawah selalu bersifat menguntungkan? Tadi apa? Apakah interaksi antara biotik pada ekosistem sawah saling menguntungkan? Ya, itu rumusan masalah yang diangkat ya. Ya, silakan dilanjut. Setiap interaksi antar komponen biotik di dalam suatu ekosistem sawah tidak selalu bersifat menguntungkan. Tidak selalu bersifat Interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik yaitu simbiosis komensalisme. Contohnya Dari yang dipresentasikan tadi disebutkan bahwa interaksi antara rumput dengan tanaman padi adalah simbiosis komensalisme. Bisakah dijelaskan apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme dan apa yang diperoleh dari masing-masing organisme tersebut? Adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lainnya itu tidak diuntungkan dan tidak diuntungkan. Contohnya simbiosis antara rumput dengan tanaman padi, di mana rumput diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan tanaman padi dirugikan. Bentar ya, diluruskan ya. Di sini tadi rumput dengan padi termasuk simbiosis komensalisme. Masih ingat ya, kalau komensalisme itu berarti satu diuntungkan sedangkan yang satu tidak berpengaruh. Nah, gulma yang ada di rumput kira-kira mengganggu tidak? Mengganggu kan ya? Berarti bukan termasuk simbiosis komensalisme ya. Di sini diluruskan, rumput dengan tanaman padi itu termasuk simbiosis amensalisme. Mengapa dikatakan simbiosis amensalisme? Karena simbiosis amensalisme itu berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, silakan kita berikan plus kelompok terakhir. Jadi ibu memberikan penguatan setelah kalian presentasi tadi ya, bahwasanya memang interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah itu ada dua interaksi, yaitu interaksi komponen biotik dengan komponen biotik, komponen hidup dengan komponen yang hidup. Bentuk interaksinya apa? Yang pertama adalah kompetisi. Tadi yang sudah dipresentasikan ya, menemukan bentuk interaksi kompetisi. Di sini ada dua kompetisi ya. Ada kompetisi intraspesifik, yaitu bentuk kompetisi yang terjadi antara dua organisme yang sama. Ya, jadi kelompok 3 ya tadi ya, biasanya sesama burung memperebutkan makanan yang sama. Jadi termasuk kompetisi intraspesifik. Terus ada tanaman padi butuh cahaya matahari. Untuk apa? Fotosintesis. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk penguatan. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini bisa kita analogikan ya. Jadi kita bisa menganalogikan bahwasanya makhluk hidup itu saling berinteraksi. Menginjak pada kesimpulan. Sebelum ke kesimpulan hari ini apa yang bisa kita ambil? Ya apa kesimpulannya yang sudah bisa
bisa kita ambil. Ya, coba kesimpulannya. Balkis, apa kesimpulannya Balkis? Bentuk karena adanya interaksi antar organisme. Interaksi yang terjadi antar komponen biotik dengan biotik pada ekosistem sawah dapat berupa kompetisi, predasi, simbiosis, mutualisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi bentuk-bentuk interaksinya ada simbiosis, parasitisme, sama kompetisi. Ya, jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, itu kesimpulannya. Yang lain sudah paham ya? Untuk kesimpulannya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya apa? Refleksinya bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya, Lenti silakan. Saya memahami tentang materi antar komponen ekosistem pada hari ini, yaitu makhluk hidup tidak bisa menyembuhkan diri dan tidak membutuhkan satu sama lain karena makhluk hidup saling berinteraksi untuk membentuk suatu ekosistem. Jadi refleksinya seperti ya, bahwasanya materi yang sudah kalian pahami itu bahwasanya kita tidak bisa, makhluk hidup itu tidak boleh menyombongkan diri ya, karena masih membutuhkan dengan organisme yang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan post test. Sebelum melakukan post test, silakan kalian duduk kembali ke tempat semula. Soal post test akan Ibu berikan lewat link yang ada di grup kelas ya. Silakan dikerjakan dengan waktu 8 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Dikerjakan sendiri karena ini termasuk penilaian kognitif kalian ya. Untuk mengetahui sejauh mana kalian tadi memahami materi yang sudah Ibu berikan dan LKPD yang kalian kerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, untuk materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada pertemuan selanjutnya. Adakah yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Kalau sudah, berarti pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.